Teman-teman, kembali lagi. Sekarang sesi ini saya tadi sudah membahas seri kun dan seri wayang. Sesi ini saya akan membahas tentang uang spesimen. Uang spesimen seperti ini. Beginilah bentuk studio saya saat persiapan. Ya, tata-tatanya yang cukup menyebalkan dan lelah, tapi nggak apa-apa. Lalu saya merokok, bukan iklan, oke? Ya, supaya nggak bertele-tele, kita mulai saja langsung. Hari ini kita akan membahas tentang uang spesimen. Apa sih uang spesimen? Nah, sering sekali dipertanyakan dari teman-teman numismatik yang masih baru belajar. Spesimen sendiri berarti contoh, ya. Kebetulan yang saya miliki bukan yang terbagus dari yang terbagus, jadi hanya biasa-biasa saja, tapi bisa untuk menjelaskan karena barangnya sama, hanya kondisi uangnya yang. Contoh itu adalah dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk membuat misalkan semacam selebaran atau flyer, dan sebelum dia tercetak nomor seri, maka biasanya terbentuk 0000. Ini disebut dengan spesimen asli. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tahapan uang dari apa yang saya sudah miliki, supaya teman-teman ada ide apa sih uang apa sebelum cetak itu berlanjut menjadi uang yang beredar seperti ini. Ini menjadi uang yang beredar dengan komplit, dengan watermarknya. Ya, ini Dr. Sutomo, beliau watermarknya komplit juga dengan nomor seri yang berlaku. Oke, kita mulai dulu dari bahan yang terbatas. Oke, pada saat uang sebelum dicetak, maaf ya, bahannya lain-lain ya. Ada yang disebut dengan progressive proof. Ya, ini kebetulan saya dapat dari teman, progressive proof. Masih satu muka, masih tercetak satu muka, yaitu pada saat desain ini sudah disetujui dan bahkan ada yang sudah ditandatangani desain ini, tapi warnanya masih hitam putih. Ya. Kemudian ada color progressive proof dan kemudian mulailah tercetak uang yang sudah tercetak. Oke, jadi ini adalah cikal bakal uang ini. Ya, ini sudah double bolak-balik. Kebetulan sayang sekali saya nggak punya yang baliknya, karena progressive proof akan mempunyai dua. Nah, uang-uang ini biasanya diarsip, maka dibeli lubang dan supaya tidak beredar. Ya, oke. Mengenai dapatnya dari mana? Ya ada, ya teman-teman yang jual beli. Ini ada sedikit foxing. Ya. Ini uang progressive proof. Oke, setelah progressive proof tadi, kemudian baru muncul namanya reminder setelah jadi. Oke, jadi uangnya ini saya ambil loncat-loncat ya, reminder. Reminder ini adalah uang yang sudah sempurna dicetak bolak-balik, tapi belum bernomor seri. Ya. Nah, kenapa Pak Moko mengistilahkan sendirikah Pak Mileno progressive proof? Ini uang yang sudah beredar ya, ini yang belum beredar. Tidak, saya tidak mengistilahkan sendiri, saya menggunakan selalu istilah yang sudah ada dan terjadi. Jadi saya juga ada barangnya, ya. Contoh juga, ini uang tanpa nomor seri, ya. Tuh, belum ada nomor serinya, ya. Sama seperti uang-uang ini. Nah, pada saat di PMG enkapsulasi untuk menyebutkan, dia disebutkan reminder atau uang dengan yang belum bernomor seri, ya. Oke, belum ada nomor serinya. Wah, maaf, saya tidak ada pembandingnya, tapi ya nggak apa-apa. Teman-teman sudah mendapat bayangan, tidak ada nomor serinya, maka ia disebut reminder. Ya, oh ini uang baru-baru Pak. Ya, dari zaman Jepang juga sudah seperti itu. Ya, mereka sebelum dibuatkan dirilis nomor serinya, mereka akan sebut dengan reminder. Ini juga tidak ada nomor serinya. Yang sudah beredar bernomor seri. Oke, jadi itu tadi setelah progressive proof ada namanya reminder. Ya, reminder itu seperti ini. Nah, kemudian dia buatkan
spesimennya, ya, spesimennya. Kebetulan spesimen yang saya punya ini dicap spesimen, sudah dicap spesimen, tapi tanpa nomor seri, masih tanpa nomor seri, tapi sudah dicap spesimen. Ya, kebetulan untuk uang Nederland Indies ini udah 100 tahun lebih ya, dari 1919 sampai 1921. Dia tanpa nomor seri. Jadi tidak ada 000 atau tidak ada nomor seri yang lain. Oke? Ya, jadi uangnya memang saya loncat-loncat eranya karena memang yang saya punya tidak bisa namanya esai ya. Esai itu satu mata uang dengan seluruh. Ya. Oke? Kemudian setelah ini dia akan membuat ada juga yang membuat dengan nama printer design. Seperti ini ada tulisan disetujui, setuju, pakai ejaan lama ya, masih pakai DJ ya, setuju ya. Jadi nomor serinya juga nyentrik, 012345 006789. Nah, ini nomor seri yang cukup jarang untuk uang-uang yang beredar di umum ya, tapi ini asli, uangnya sudah asli. Nah, di sini disebut salvage included, yaitu masih ada sisa kertas percetakannya ya. Ini juga cukup langka. Oke, kemudian sebelumnya sebenarnya sebelum printer design seperti ini ya ada juga yang menggunakan printer design, ada juga yang kemudian dicetaklah sebagai spesimennya. Nah, ini kalau yang ini era Nika atau tahun 1940-an ya. Saya kebetulan punya dua, yang setengah gulden sama yang 1 gulden. Harusnya saya pernah punya yang 2,5, tapi sudah kita bahas yang aja. Nah, ini disebut spesimen nomor 000. Ya. Ini juga tahun yang lebih tua, tahun 1919, ini sudah ulang tahun 100 tahun. Disebut spesimen 0000. Ya. Ini uangnya saya keluarin aja. Kebetulan ini belum ter-PMG, tapi kondisinya cukup bagus. Ya. Ya, ini ada di mungkin pengarsipan pihak Belanda dan mereka sudah mulai jual gitu. Ya, nggak tahulah, saya pokoknya dapat dari seorang teman. Ya. Itu untuk spesimen yang 000 tadi. Ya. Nah, kemudian karena spesimen 000, kita beralih ke uang Presiden Soekarno ini. Adalah spesimen 000 juga dengan kondisi yang cukup penuh. Nah, kenapa saya sebutkan uang yang spesimen untuk Presiden Soekarno ini khusus? Karena saya kebetulan mempunyai lembar lain, yaitu sering disebut dengan spesimen jalan. Ya. Uang ini tetap tidak berlaku, tapi bedanya nomor spesimennya bukan seperti ini, bukan 000, tapi dimulai dari huruf X dan kemudian bernomor seri seperti layaknya uang yang sudah mau dicetak jalan. Ya. Tapi ini masih tidak berlaku. Kenapa? Seringkali kalau teman-teman lihat ke bank dan segala macam, itu ada undang-undang pemberitahuan pada saat sebuah mata uang itu baru mulai dicetak. Ya. Seperti ini, ditunjukkan depannya belakangnya. Nah, tapi tidak boleh dia polos seperti ini, harus diberi tulisan spesimen. Sebab jika tidak, nanti akan ditiru, kan gitu, difotokopi atau gimana lah. Kita sih sebenarnya ya beda sekali ya kertasnya ya, cuman ada aja orang iseng. Oke, jadi ini tadi dua jenis spesimen dengan nomor seri dan spesimen 000. Tidak semua mata uang mempunyai spesimen dengan nomor seri dan hampir semua uang pasti mempunyai spesimen dengan 000. Gitu, ya. Oke. Setelah kemudian spesimen ini tercetak, sudah beredar, diundang-undangkan, di woro-woro ya, diberitahu ke orang. Kemudian mulailah dicetak yang nomor seri begini. Ya, kebetulan ini saya dapat dari teman dari Surabaya. Jadi prefix pertama percetakan pasti A dengan nomor seri bla bla bla. Kemudian
setelah A, B, C, D dan segala macam yang dipilih terserah pemerintah ya. Kemudian jika diperlukan dia akan mencetak yang 2 huruf atau AA dengan nomor seri bla bla bla. Kemudian juga AAA. Nah, di sini uniknya ini uang Presiden Soekarno tahun 1960 pecahan Rp50. Uniknya adalah dua nomor seri ini berbeda. Jadi fontnya berbeda. Teman-teman bisa lihat. Tapi dua-duanya adalah uang asli karena memang dicetak oleh dua perusahaan percetakan yang berbeda. Ya, American Banknote Company kalau nggak salah, sama Thomas Delaru ya, sama percetakan negara Kebayoran, percetakan Kebayoran ya. Jadi dua itu berbeda. Oke. Jadi di dokumentasi ini saya sekalian tunjukkan bahwa yang spesimen ini saya kebetulan belinya berpasangan, harganya lumayan. Ini dua saya beli 1.600.000, satunya 800.000 ini. Ya karena saya suka aja karena dia tidak beredar. Ya. Kalau foto ini hanya pemanis dokumentasi Presiden Soekarno dan Presiden Cina waktu itu. Oke, kembali ke sini. Ya. Jadi kadang-kadang dokumentasi foto seperti ini sering saya lampirkan juga untuk membantu mempermanis display. Ya, nantinya akan saya waktu ini adalah waktu Presiden Soekarno menjawab pidato Duta Besar Filipina. Itu ada keterangannya tapi saya nggak tahu tahunnya. Ya ini mereka ada perjamuan lah ya mungkin gitu. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas tentang uang apa itu reminder, uang yang tanpa nomor seri, apa itu uang spesimen ya. Dan saya belum bisa membahas yang lain lagi sebab keterbatasan waktu ya, saya harus tatain, beresin segala macam. Oke. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman sekalian tentang apa itu spesimen, apa itu reminder, progressive proof dan juga printers approval tadi. Printers design, ya. Ini jadi tahu printer design nomornya lucu. Thank you everybody, thank you for watching. Terima kasih teman-teman. Salam numismatik selalu. Jangan putus asa mengkoleksi, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Makasih semuanya.